Nah saudara Bapak Ibu, terima kasih pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini saudara. Kita masih beribadah saudara. Walaupun kita berhari-hari ini saudara kita melihat berita, kita dengar berita-berita yang ada di tengah-tengah kita. Tetapi saya percaya berita itu semua datang di tengah-tengah kita. Tetapi bila berita itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Amin saudara. Apapun berita yang kita terima hari ini saudara, itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Karena kita semua adalah anak-anak kerajaan, orang-orang yang diberikan kuasa dan otoritas saudara Bapak Ibu. Kenapa Alkitab katakan, sekali lagi aku goncangkan apa yang tidak tergoncangkan. Sehingga apa yang tinggal adalah yang tidak tergoncangkan. Itulah kita sebagai anak-anak kerajaan saudara. Nah hari ini saudara, kalau saudara mengatakan, saya anak kerajaan, maka saya percaya apapun yang terjadi hari ini, saya tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita sudah tidak bisa dihalangi, saudara. Mungkin sudah ada takut, manusiawi sudah takut. Tetapi bila ketakutan kita datang kepada Tuhan. Maka hari-hari saudara gembala kita sudah memberitahukan kepada kita hari sebelum-sebelumnya, berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara. Mari bangun kehidupan kita. Hari-hari ke depan bukan hari yang baik. Tetapi mari bangkit semua kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah oleh saudara Bapak Ibu hari ini kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah. Amin. Mungkin ada sebagian orang takut beribadah. Kenapa? Karena takut masih ada hal-hal yang terjadi saudara. Tetapi saya percaya lewat semua peristiwa yang terjadi hari ini, kita sentiasa semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Nah saudara, saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan. Kemarin tiba-tiba Erna memberikan kasih tahu sama Yagit. Tolong nanti hari Minggu isi firman Tuhan di tempat ini. Tidak ada jadwal saudara, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Gembala mau kepada kami untuk membagikan sedikit oleh-oleh saudara Bapak Ibu. Sedikit kesaksian yang saudara, seminggu yang lalu saudara, 2 minggu lalu lah ya, kita berangkat hari Minggu, berangkat dari sini. Dan Gembala sudah bulan-bulan sebelumnya, mari saudara mau ikut ke IKN. Kenapa? Karena kita mau berdoa, kita mau mentasbihkan saudara, kita mau mengurapi saudara. Kenapa? IKN sudah jadi saudara Bapak Ibu. Kantor presiden sudah ada, semua pemerintah sudah ada. Dan saya percaya saudara, secara legal saudara, ibu kota kita sudah pindah Tuhan saudara. Tetapi secara fisik belum saudara Bapak Ibu. Nah oleh saudara, Tuhan mau kita datang ke sana untuk apa? Untuk kita melegalkan secara spiritual saudara Bapak Ibu. Supaya tempat ini sungguh-sungguh menjadi tempat di mana memang kehendak Tuhan akan menjadi berkat bagi Nusantara. Yaitu apa? IKN saudara Bapak Ibu. Nah saudara, saya berdoa, Tuhan saya mau pengen pikut. Saya mau pengen pergi juga saudara. Bersama tim teman-teman, sekalipun ada di antara kita juga, ada yang berusaha mencari dana saudara. Kenapa? Mau supaya banyak lebih lagi ikut pergi, supaya berbondong-bondong kita datang ke sana. Untuk apa? Bukan untuk liburan, bukan untuk jalan-jalan, tetapi untuk membawa misi Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diberikan mandat ilahi, yaitu Tuhan kepada kita, gereja ini saudara. Kita bersyukur saudara Bapak Ibu hari ini, kalau kita bisa ada hari ini. Dari awal pembangunnya, dari sesuatu yang tidak ada sampai hari ini saudara, kita ambil bagian di dalam hal itu saudara. Sekalipun kita tidak melakukan secara fisik, tetapi kita melakukan itu semua dalam supranatural saudara Bapak Ibu. Dari kita pertama peletakan batu, peletakan titik nol saudara, sampai pembangunan sampai hari ini itu semua terjadi saudara. Kita bersyukur, kenapa? Kita ada di dalamnya. Dan kita berdua bersama-sama. Saudara, siapa di sini saudara yang sudah berdoa untuk IKN? Saudara sudah berdoa untuk IKN saudara, saya percaya itulah kerinduan kita. Kenapa? Karena kita Kalimantan diberikan kepercayaan untuk apa? Menjadi ibu kota negara kita. Nah saudara, kita berangkat sana saudara, pada tadinya saya bukan tidak mau, saya pengen berangkat saudara Bapak Ibu. Tapi apa boleh buat, daya tidak kesampaian saudara. Pada hari Sabtu, belum juga, nggak ada. Tinggal Gembala sendiri mau pergi, kasih juga Gembala, mau pengen juga sih mau pergi. Tapi bagaimana nih, tiket nggak ada ini. Tapi puji Tuhan saudara, Sabtu tiba-tiba brother saya telepon, Git, kamu pergi enggak? Saya bilang, pengen sih pergi. Cuma apa boleh buat, saya kasih senyum saudara. Nah akhirnya berapa menit kemudian dia telepon, Git kamu berangkat. Saya nggak ada tiket, tenang, nanti saya handle saudara Bapak Ibu. Nah saudara, kita brother Sukardi, saya puji Tuhan saya diberikan kesempatan, diberikan tiket saudara untuk pergi bersama-sama teman-teman. Ada 10 pengintai kita pergi saudara Bapak Ibu ya. Yang seharusnya 12 pengintai tapi yang pergi hanya 10 pengintai.
Nah itu semua kami datang sana sama-sama saudara. Dan satu hal sukacita saya saudara, kenapa? Saya kerinduan saya, Tuhan saya mau ada di sana, saya untuk apa? Untuk saya berdoa di sana saudara Bapak Ibu. Nah kita dalam perjalanan walaupun ada pergumulan semua, tapi puji Tuhan semuanya jalan lancar saudara Bapak Ibu. Cuaca semua bagus, semua tersedia, luar biasa, hati penuh dengan kegirangan. Kenapa? Bukan karena kita mau liburan, tetapi ada suatu misi yang Tuhan berikan kepada kita, gereja tempat ini apa? Untuk mendoakan sana, untuk mengurapi dengan minyak saudara. Kalau sudah ada gambar itu saudara, gembala kita ngurusin dengan minyak saudara, walaupun ada pergumulan gitu. Waktu kita datang di sana saudara, kita melihat kita bangga. Walaupun perjalanan kita dari sini Pontianak 1 jam lebih, akhirnya kita singgah, makan sebentar, kita datang nyampe ke sana sekitar jam 10 saudara. Di IKN malam. Dalam perjalanan kita ada 2,5 jam, hampir 3 jam saudara. Perjalanan kita itu jauh, kenapa? Karena kita mengikuti jalan yang lama saudara. Nah sampailah kita ke IKN, di tempat di sana saudara. Dan kita bersama-sama, sukacita luar biasa. Tinggal suatu hotel di tengah-tengah IKN saudara. Walaupun hotelnya hanya sebesar kontainer saudara. Wah itu luar biasa saudara, tapi enak saudara. Tidurnya nyenyak, luar biasa, walaupun tidur sebentar, tapi nyenyak saudara. Saya datang saja 10, tidur hampir mau jam 1 saudara. Saya di sana nikmati, mandi apa semua. Dan nyampe di sana bukan langsung tidur Bapak Ibu. Nah saya duduk, saya berdoa kepada Tuhan. Hampir 1 jam saya menyembah, saya bersyukur. Tuhan terima kasih, saya ada di tempat ini Tuhan. Itu bukan karena saya. Tapi saya ada di tempat ini Tuhan bersama gembala saya. Karena Engkau sudah memberikan mandat itu kepada kami. Saya berdoa di sana saudara, pada malam itu sampai jam berapa, jam 1 saya berdoa, saya menyembah. Teman saudara saya sudah tidur ya saudara, tapi saya masih menikmati hadirat Tuhan di sana. Saya menikmati kasih Tuhan, saya berdoa, saya memberkati IKN. Tuhan terima kasih, saya ada di tempat ini. Tuhan utus saya ada di tempat ini saudara Bapak Ibu. Dan saya berdoa besok pagi-pagi bangun saudara, tidur hanya 3 jam saudara. Tapi bangun pagi-pagi jam 4 di sana saudara, kalau di sini jam 3 saudara Bapak Ibu. Karena selisih 1 jam. Oh penuh sukacita saya bangun pagi-pagi berdoa nyembah Tuhan, saya ngalami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih saya di tempat ini. Karena saya ada sebagai utusan warga kerajaan Allah saudara. Saya percaya saudara, kami ke-10 adalah utusan warga kerajaan Allah dari kota Pontianak. Untuk kami bersama-sama berdoa untuk IKN. Nah sampai di sana saudara apa yang terjadi, ada banyak kemudahan. Pagi-pagi kita datang jalan 4:30, 5:30, kita jalan kaki saudara. Wah penuh sukacita, kita lihat bagaimana IKN, hawanya luar biasa. Atmosfer juga enak, semua oksigennya masih banyak saudara. Semuanya luar biasa, kita jalan kaki walaupun ada gerimis-gerimis saudara. Kita datang ke titik 0 saudara, kita datang ke sana, kita minta izin saudara, seharusnya nggak boleh saudara. Ada seorang penjaga anak muda sana bersama 2 anjingnya saudara. Kami pertama kali datang langsung digonggong anjingnya. Berarti ini tamu dari kerajaan Allah, nggak boleh, hanya sekali aja digonggong, akhirnya diam. Akhirnya kita negosiasi saudara, dan Tuhan izinkan kami walaupun 1 orang ini saudara, karena nasib kami ditentukan 1 orang ini. Kalau dia tidak izin kami, maka kami tidak bisa masuk. Akhirnya kita nego, akhirnya dia kasih kesempatan kami 5 menit saja Bapak untuk berdoa. Nah untuk turun ke bawah aja bukan 5 menit, mungkin hampir 10 menit saudara. Kita jalan cepat-cepat, kita nggak boleh berfoto, nggak boleh kamera apa semua, kenapa? Semua itu ada CCTV saudara. Akhirnya kita datang sana dan kita bersama-sama datang, kita menyembah, kami memuji kebesaran-Mu, kami mengadakan perjamuan kudus, dan kami berdoa, gembala memimpin kita berdoa, menyampaikan sesuatu, dan kami oleskan dengan minyak, berarti kami sedang apa? Mengurapi IKN. Berarti di alam supranatural bahwa itu pasti akan terus dinyatakan, dijalankan saudara. Sekalipun kita dengan berita itu dibatalkan apa semua, tapi kami percaya bahwa apa yang sudah dilakukan itu akan terus berjalan. Nah akhirnya saudara kita berdoa sana, bukan 5 menit tapi hampir setengah jam lebih saudara. Kita bisa tadinya tidak boleh foto, akhirnya bawa foto semua, ada selfie apa semua, ada masing-masing berdoa saudara. Satu hal saudara saya percaya, waktu kami datang ke sana, kami sedang memperkatakan perkataan profetik. Gembala kami sudah berdoa, bukan perkataan kita datang sana hanya sekedar datang, hanya untuk berfoto bukan saudara. Tetapi kami sedang membawa misinya Tuhan. Saya tiba-tiba diingatkan satu saudara, waktu kisah Bileam Bapak Ibu, Bileam disuruh Balak untuk mengutuki Israel waktu mereka dalam perjalanan mereka. Tetapi saudara apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Bileam, jangan kamu kutuk bangsamu. Akhirnya apa? Dia disogok dengan emas saudara, wow banyak sekali. Tetapi dia tetap apa? Memberkati Israel. Kenapa? Dari mulutnya saudara. Nah, dari pertama kasih ke Bukit Gundul dikatakan. Akhirnya bukannya ngutuk Israel, justru dia memberkati Israel.
dia perkatakan Israel. Akhirnya dibawa lagi, dimarahin si Balak. Kamu harusnya memberkati, memantra, maksudnya apa? Mengutuk Israel. Tetapi justru kamu memberkati Israel. Akhirnya dibawa ke gunung satu lagi, saudara. Gunung satu lagi dia mempersembahkan, akhirnya apa? Suruh kutuk, tapi bukan malah kutuk, malah dia memberkati Israel lagi. Sampai 3 gunung, saudara. Akhirnya apa, saudara? Balak itu apa? Menyerah. Akhirnya apa, saudara? Bilyam tetap memberkati bangsa Israel. Nah, kami datang di sana, saudara. Kami bukan mengutuk, tapi kami mau memberkati. Kami mengoleskan dengan minyak, dan kami membawa dengan perjamuan kudus bahwa IKN tetap berjalan dan menjadi pusat apa? Pusat pemerintahan Nusantara ke depannya, menjadi mercusuar bangsa kita. Amin, saudara. Dan kami boleh menikmati perjalanan kami pulang begitu luar biasa, ketemu dengan orang-orang yang hebat. Kami diberikan kemudahan, sudah Bapak Ibu. Wah, luar biasa, saudara. Kami mengalami suatu percepatan luar biasa. Yang tadinya ada teman-teman mau pulang, akhirnya kami semua 10-nya sama-sama pulang hari Rabu berikutnya. Dalam perjalanan kami semua, Tuhan luar biasa menuntun kami. Yang tadinya perjalanannya harusnya 2,5 jam, dipersingkat lewat tol yang luar biasa yang masih dibangun, sudah Bapak Ibu. Itu hanya presiden saja yang lewat sana, sudah. Tetapi kami diberikan kepercayaan dan kami diberikan jalan untuk kami berjalan sehingga kami sampai di Balikpapan hanya 1 jam saja, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita menikmati semua perjalanan kami luar biasa, penuh sukacita, dan kami pulang sampai Pontianak tidak kekurang apapun. Nah, satu hal, saudara, perjalanan kami ini bukan perjalanan sesuatu yang biasa, tetapi ini adalah perjalanan supranatural yang dimana Tuhan izinkan kami diberikan percaya apa? Untuk memberkati IKN. Sehingga apa? Kami lihat IKN itu, saudara, ke depan pasti akan menjadi tempat di mana pemerintahan kita akan menyatakan kerajaan Allah. Amin. Apalagi hari-hari kita melihat Jakarta, begitu banyak hal yang terjadi, rusuh apa semua, saudara. Ini menandakan, lo jangan lama-lama di sini, cepat pergi ke sana. Kemana? Ke IKN. Kenapa? Di sana tempatmu. Amin, saudara. Nah, itu, saudara, semua terjadi hari-hari ini, saudara. Nah, oleh karena Bapak Ibu, hari ini apa yang terjadi pada hari-hari ini kepada bangsa kita? Itu semua saya percaya Tuhan izinkan supaya memperlihatkan apa yang sedang Tuhan bicarakan kepada kita hari ini. Gembala sudah menyampaikan kepada kita hari-hari berlalu, saudara. Mari, saudara, Bapak Ibu, persiapkan dirimu. Jangan tidur, bangkit dan bangun. Supaya apa? Ikut doa. Amin, saudara. Tapi, saudara, hari ini tidak cingli, saudara. Udah ada masalah, berdoa. Udah ada pergumulan, ada sesuatu yang luar biasa di depan, baru mulai berdoa. Pada Tuhan katakan, hendak kamu selalu berdoa. Maka gereja mengambil putusan, saudara, setiap hari Jumat di depan kita, setiap hari Jumat ada doa bersama-sama di tempat ini, saudara, Bapak Ibu. Amin. Hari Sabtu pagi jam 6 kita mau berdoa bersama-sama. Tapi sayang, saudara, enggak selalu banyak orang yang berminat hari-hari ini. Mungkin belum ya, masih kemarin baru kena angin sedikit aja, saudara. Apakah nanti akan ditambah lagi volumenya supaya banyak berdoa lagi, saudara? Amin. Supaya lebih banyak berdoa lagi. Ayo, kasih yang lebih dahsyat lagi, saudara. Kemarin baru angin sepoi-sepoi, saudara, Bapak Ibu. Oh, ingatin, saudara, Bapak Ibu. Tapi saya percaya, saudara, kita berdoa bukan karena keadaan, kita berdoa bukan karena sesuatu kita mengalami masalah baru kita doa, tapi kita berdoa mengalami panggilan Tuhan. Nah, hari ini, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan satu singkat, saudara, Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 60, saudara, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini luar biasa, dan saya diteguhkan firman Tuhan ini, saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kita buka firman Tuhan bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 saya bacakan, atau kita sama-sama baca ya. Saya pertama, saudara yang kedua, dengan lantang sekali, saudara, supaya iman kita timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saya baca di ayat pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab perangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jemaat 1, 2, 3. Ulangi, sudah lapar? Saudara baca firman Tuhan dengan lantang. Udah dikeluarkan ya? Dengan lantang, saudara, amin. Saudara bisa ngomong, bisa lantang. Masa firman Tuhan gak lantang gitu ya? Kayak suara saya lah. Walaupun udah pakai mic tetap saya lantang gitu. Nah, kita sama-sama baca ya. Ayat kedua. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan
digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Nah saudara, firman Tuhan ini berbicara kepada umat Israel. Waktu mereka sedang dalam pembuangan di Babel, saudara Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu apa yang mereka alami di Babel, saudara. Mereka sedang mengalami suatu pembuangan. Mereka di tempat asing, saudara. Bukan di tempat di mana mereka asal semulanya yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi dalam situasi seperti itu, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan umat Israel di dalam pembuangan itu. Mereka meratapi masalah mereka. Mereka meratapi nasib mereka. Kenapa? Karena mereka adalah seperti apa? Seperti budak, saudara. Karena mereka ditawan oleh orang-orang Babel, saudara. Tetapi lewat seperti itu, saudara, Tuhan datang kepada Yesaya menyampaikan firman-Nya kepada mereka dan Dia berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Nah hari ini, saudara, apa situasi kita hari ini? Mungkin situasi kita tidak baik, mungkin situasi kita tidak sedang mengalami baik-baik saja. Mungkin saudara sedang mengalami zona zaman, saudara. Aku cukup sudah seperti ini. Saya cukup, saya sudah makan, saya sudah minum, saya ada rumah, saya punya anak, saya punya semua yang ada saya butuhkan hari ini. Cukuplah hari ini saya, biar saya alami semua yang berkat Tuhan berikan pada saya. Tetapi Tuhan tidak hanya sekedar kita melakukan dan mengalami hal seperti itu. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Israel pada itu, saudara. Nah Tuhan mengatakan bangkitlah, di sana dikatakan bahwa untuk membawa mereka, untuk membangkitkan mereka. Ini adalah suatu apa? Seruan Tuhan kepada umat Israel. Kenapa? Karena umat Israel sedang mengalami suatu apa? Keadaan tertindas, tertidur atau berduka. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang mengalami tawanan, saudara Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan datang kepada Yesaya, katakan kepada, bangkitlah. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan awal tahun gembala nyampaikan kepada kita tahun 2002 tentang apa? Bangkit. Dalam Efesus, saudara, bangkitlah, menjadi teranglah. Bila Kristus apa bercahaya atasmu, saudara. Nah hari ini firman yang sama datang kepada kita. Mari Bapak Ibu, bangkit hari ini. Bangkitlah iman kita, bangkitlah roh kita, bangkit apa? Semangat kita. Mungkin hari ini kita sudah capek ikut Tuhan. Nyatanya saudara, kadang-kadang kita nyembah Tuhan letoy, kita lesu, kita datang bertuhan hanya sekedar seadanya aja, saudara. Kenapa? Karena kita melihat masalah kita, saudara Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini kita dengar berita begitu luar biasa di Jakarta, di seluruh Indonesia terjadi apa, saudara? Kalau kita hitung-hitung, saudara, ini hampir lebih dari peristiwa 98 Mei, saudara. Kalau 98 Mei itu saudara Bapak Ibu, itu pada itu masa itu hanya terjadi di Jakarta. Tetapi hari ini saudara, ini merata di seluruh Indonesia, saudara. Hampir kejadian yang sama itu terjadi. Nah, oleh karena itu saudara Bapak Ibu, ini menandakan apa? Bahwa memang dunia ini tidak baik-baik saja. Maka dikatakan ayat yang kedua, sebab kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Nah, hari-hari ini saudara Bapak Ibu, kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa. Sedang menutupi dunia ini, saudara apa? Kekuatan kegelapan sedang bekerja hari-hari ini apa? Dia sedang melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Tetapi jangan takut, firman Tuhan berkata, di tengah kegelapan yang kuat, saudara, maka kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita semua. Amin, saudara. Nah, saudara Bapak Ibu, hari ini mari bangkit, saudara. Jangan melihat saudara lihat keadaan saudara. Siapapun saudara hari ini, jangan melihat keadaan saudara. Tapi Tuhan katakan bangkit. Supaya apa? Supaya saudara jangan tertindas imanmu. Supaya saudara tidak apa? Mengalami zona yang tidak enak dalam kehidupan saudara. Nah oleh saudara, Tuhan berkata bangkitlah, saudara Bapak Ibu. Nah bagaimana kita bisa bangkit, Bapak Ibu? Saya percaya firman Tuhan sudah disampaikan kepada, nyatanya enggak bangkit hari-hari ini, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan hari ini bangkit-bangkit. Yang ada malah mundur, saudara. Yang ada malah semakin mundur. Bahkan menyendiri, akhirnya hilang, Bapak Ibu, saudara. Berapa banyak di antara kita hari ini? Jangan-jangan termasuk kita juga hari ini, iman kita sudah mulai kendor, saudara Bapak Ibu. Kita tidak lagi punya semangat. Kita tidak lagi punya gairah dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat keadaan kita yang terjadi hari-hari ini, saudara. Kalau kita melihat keadaan kita, saudara, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan juga mengalami takut, saudara Bapak Ibu. Semenjak krisis karena COVID, saudara, kita mengalami luar biasa di kehidupan kita. Tapi sampai hari ini, saudara, kita masih ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara Bapak Ibu, Tuhan ingatkan, jangan mundur.
bangkitlah hari ini saudara. Itu perintah Tuhan kepada kita. Itu perintah Tuhan kepada umat Israel waktu di dalam pembuangan. Nah perintah yang sama hari ini Tuhan katakan kepada bangkit. Supaya apa? Supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah saudara, seseorang tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena seseorang itu tidak sadar. Kenapa seseorang itu tidak bangkit? Karena dia nggak sadar. Nah umat Israel kenapa nggak bangkit? Karena dia nggak sadar bahwa pada hari itu dia sedang mengalami apa? Sebagai orang tawanan saudara. Dan mereka meratapi diri mereka. Mereka merasa mereka orang yang buangan. Mereka tidak punya pengharapan. Nah hari ini saudara Tuhan katakan, mari bangkit. Jangan engkau melihat dirimu hari-hari ini. Mungkin saudara sedang mulai lemah dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tangga dan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ada banyak yang terjadi. Tetapi Tuhan katakan bangkit. Supaya apa? Supaya kamu bangkit dari kelemahan kita. Nah saudara, firman Tuhan berkata, bagaimana kita bisa bangkit? Saya ingin saudara mau bangkit. Tapi kenapa enggak bangkit? Karena seseorang tidak bangkit, kenapa? Karena dia tidak sadar keadaannya. Nah hari ini mari saudara, Alkitab katakan, lihatlah keadaanmu hari ini. Siapa diri kita? Tuhan katakan, sadarlah. Kita pernah baca Alkitab di dalam Lukas tentang seorang anak yang hilang saudara. Dia hilang dari bapaknya, dia tinggalkan bapaknya, dia bersekutu dengan dunia, dia mengasihi dunia, dan dia dikasih kekayaan berkat oleh bapaknya, akhirnya dia berpoya-poya, akhirnya apa? Dia menjadi jatuh miskin, dan dia tidak punya apa-apa. Nah dalam situasi seperti itu saudara, dia melihat orang-orang di sekelilingnya, wah luar biasa, bahkan dia tiba-tiba ingat bapaknya saudara. Bapaknya punya kekayaan luar biasa, punya karyawan, banyak orang di sekelilingnya saudara. Tetapi keadaannya sangat mengenaskan, makan ampas babi saudara. Nah dalam situasi seperti itu Alkitab katakan, maka anak itu menyadari keadaannya. Nah hari-hari ini saudara, yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Sadarlah keadaanmu hari ini. Siapa dirimu hari ini? Bagaimana saudara di hadapan Tuhan hari ini? Apakah saudara cukup bahwa hari ini aku bisa makan, saya bisa hidup? Saudara sebentar juga kita akan mati Bapak Ibu. Tetapi bukan itu persoalannya. Tetapi hari ini engkau hidup untuk apa? Nah makanya saudara kita sadar, oh ya saya ada anak raja, saya anak-anak kerajaan. Masa saya tinggal seperti begini, masa saya makan susah, masa saya hidup susah. Sementara bapak saya dia punya kekayaan luar biasa. Maka dia sadar keadaannya, akhirnya apa? Dia bangkit saudara Bapak Ibu. Dia datang kepada bapaknya, katakan, Bapak aku sudah berdosa terhadap Bapak. Jadikan aku sebagai karyawan Bapak. Nah hari ini saudara Bapak Ibu, untuk kita bangkit, kita butuh apa? Kesadaran kita. Kalau seseorang tuh nggak sadar, dia nggak tahu dia di mana tempatnya saudara. Jangan-jangan di kolam kalau Alkitab katakan seperti babi kembali kepada apa? Kubangannya. Jangan-jangan kita sedang di kubang, kita merasa kita sedang apa? Di istana. Kenapa? Kita nggak sadar. Maka kita minta sama Tuhan sadarkan. Maka dikatakan, Alkitab katakan, sadarkanlah dirimu. Betapa malangnya engkau, Alkitab katakan. Saudara, hari ini mari kita sadar masing-masing siapa diri kita. Kalau saudara sebagai anak kerajaan, mari saudara hari ini sebagai anak kerajaan saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan kemenangan, kita harus sadar. Nah, kenapa kita sadar, saudara? Supaya kita ngambil posisi kita, saudara Bapak Ibu. Seseorang tidak bisa mengambil posisinya, tidak bisa bertindak kalau dia tidak sadar. Nah, waktu dia sadar, maka dia akan bertindak, dia akan melakukan sesuatu yang benar. Nah, hari ini saudara, dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Setelah kita sadar, apa yang kita lakukan hari ini, saudara Bapak Ibu? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, dunia tidak baik-baik saja hari ini. Nah, oleh karena itu saudara, setelah kita sadar apa saudara? Kita mencari Tuhan. Nah waktu itu zaman Israel saudara, mereka dalam buangan, mereka sadar keadaan mereka sedang dalam tawanan. Tetapi ada satu firman Tuhan datang kepada mereka, bahwa engkau di sini tidak lama lagi, kamu akan bebas dan kamu akan kembali ke Yerusalem. Nah begitu juga sama hari ini saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan Tuhan apa? Kerajaannya. Tapi kita tidak tinggal dalam kerajaannya, justru kita tinggal dalam kerajaan dunia ini. Nah berapa banyak anak-anak Tuhan hari ini saudara, kehilangan kerajaan Allah dalam kehidupannya. Kehilangan otoritas dalam kehidupannya. Kehilangan semangat dalam kehidupannya. Kehilangan apa lagi saudara? Pengharapan dalam kehidupannya saudara. Nah oleh saudara Tuhan mau kembali kita lagi apa? Kembalilah kepada Tuhan dengan apa saudara? Pertama apa? Carilah Tuhan hari ini saudara Bapak Ibu. Inilah waktu saudara kita mencari Tuhan lebih dari sebelumnya Bapak Ibu. Mungkin hari ini buat apa saya curhat Tuhan?
Kok Tuhan jauh? Kalau saya menyembah Tuhan, saya berdoa, kok Tuhannya seperti nggak rasa apa-apa. Nah itu perasaan saudara Bapak Ibu. Nah oleh saudara Bapak Ibu hari ini, untuk kita bangkit saudara, untuk kita bisa menjadi perang saudara, hal yang paling utama yang harus kita cari, dapatkan apa hari ini apa? Carilah Tuhan. Mungkin saudara hari ini cari duit. Mungkin saudara kerja hari ini cari usaha, saudara cari apa? Kebahagiaan. Oh cari masa depan saudara, bekerja dengan berpeluh. Pagi sampai malam saudara cari duit saudara. Tapi saudara lupa cari Tuhan yang adalah sumber. Maka dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan apa? Mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah satu hal yang hari-hari apa saudara Tuhan mau apa? Cari Tuhan. Lebih dari sebelumnya sudah mencari Tuhan. Cari Tuhan bukan hanya kita datang ke gereja, cari Tuhan saudara. Cari Tuhan itu secara pribadi. Saudara saya ingat waktu saya pertama kali bertobat saudara Bapak Ibu. Tidak tahu apa-apa walaupun saya sudah Kristen. Saya mengalami lahir baru kembali saudara. Saya pengen berdoa. Pada waktu saya kerja jam berapa, jam 1 pulang kerja. Jam 3 sudah bangun sudah apa. Ada sesuatu yang kerinduan hati untuk cari sesuatu, berdoa saudara. Saya nggak tahu saya bagaimana harus berdoa. Saya hanya berdoa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, itu aja yang saya tahu. Tetapi hari-hari ke depan saudara saya merasakan ada suatu panggilan, cari Tuhan, cari Tuhan. Nah makanya sampai hari ini saudara saya rindu dan saya ingin selalu apa? Cari Tuhan. Nah Alkitab katakan, kalau saudara ingin bangkit saudara, kalau saudara ingin mengalami sesuatu yang lebih lagi hari-hari ke depan saudara, nggak ada cara lain saudara. Mulai saat ini saudara ambil keputusan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan cari hamba Tuhan, bukan cari gereja. Berapa banyak hari ini kita cari gereja? Kecewa di gereja ini, besok ke gereja Anu. Kecewa di Sungai Yordan, pindah ke gereja Sungai Kapuas. Kecewa Sungai Kapuas, pindah ke Sungai Bangkong. Nah berapa banyak hari ini orang cari gereja? Tidak salah cari gereja. Tapi saya percaya setiap kita ditetapkan Tuhan sebagai keluarga di mana saudara pertama kali lahir, saudara ditempatkan di situ. Jangan cari gereja atau cari hamba Tuhan yang diurapi. Itu sementara, tapi Tuhan katakan, carilah Tuhan. Alkitab katakan, maka kamu akan hidup. Makanya waktunya hari-hari ini saudara, mari kita cari Tuhan. Boleh enggak datang hamba Tuhan? Boleh. Tetapi saudara Tuhan ingin apa? Carilah Tuhan. Alkitab katakan Yesaya 55:6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah saudara, semasih ada waktu saudara bisa berseru kepada Tuhan hari ini. Mari cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang ke gereja dengan khotbah, baca firman Tuhan. Tetapi saudara Tuhan mau apa? Saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Cari Tuhan secara pribadi. Nah Alkitab mengatakan bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup dikatakan. Semasih ada waktu perkenanan saudara. Nah saudara kalau kita ada waktu lagi berkenan saudara, saudara berseru pun gak bisa dapat apa-apa lagi saudara. Nah saudara Bapak waktu hari ini apa? Mari cari Tuhan. Supaya apa? Saudara bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada satu pengalaman hamba Tuhan. Namanya saudara hamba Tuhan di area Amerika. Namanya seorang William Branham saudara. Dia seorang hamba Tuhan, dia dalam pelayanannya banyak melayani orang, tapi dalam perjalanan hidupnya saudara, dia mengalami kekecewaan. Kenapa? Dia banyak ditolak, dia banyak ditantang. Kenapa? Ada hal-hal dalam kehidupannya dan pelayanannya yang tidak bisa diterima orang-orang lain. Ada banyak yang mengecewakan, bahkan keluarganya mengecewakan dia saudara. Nah akhirnya apa saudara? Si Branham ini saudara, dia mengalami apa saudara? Mengalami padang gurun. Dia merasa Tuhan jauh, dia merasakan ditinggalkan orang-orang yang mengasihi dia saudara. Dan saya percaya mungkin sering juga kita sedang mengalami hal yang sama. Kita merasa ditinggalkan teman-teman kita merasa ditinggalkan gereja, kita merasakan ditinggalkan hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita merasa kita sendiri, kita merasa tidak ada yang memperhatikan kita. Akhirnya kita lari kepada hal-hal yang negatif saudara. Tetapi di sini saudara William Branham saudara, dia lari ke hutan dan dia ngomong kepada istri dan anak-anaknya. Dikatakan ini, selamat tinggal kepada istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Kalau dia nggak pulang nanti jangan cari dia lagi. Kenapa? Karena dia ingin cari ke hutan. Dia mau cari Tuhan Bapak Ibu. Dia ingin menyingkir sendiri. Kenapa? Dia sudah bosan dengan kehidupannya. Dia sudah merasakan begitu berat hidupnya. Akhirnya apa? Dia ngomong sama istrinya.
Nanti kalau saya ke hutan, kalau belum pulang jangan cari saya, berarti saya sudah nggak ada lagi. Kenapa? Tapi kalau saya pulang berarti saya masih ada. Akhirnya saudara dia lari ke hutan. Dia cari Tuhan di hutan sendiri saudara Bapak Ibu. Dia mencari di sana. Dia berdoa dan berpuasa mencari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan saudara, dalam situasi yang sungguh-sungguh dia mencari Tuhan. Tuhan datang kepada dia saudara. Tuhan kirim malaikat kepada dia saudara. Memberi kekuatan kepada dia bahwa kamu tidak sendiri. Akhirnya apa? Dia berikan sesuatu kepada hamba Tuhan ini saudara. Dan diberkati oleh Tuhan, dia urapi oleh Tuhan. Dan Tuhan berbicara secara pribadi dengan dia. Sehingga dia pulang ke rumahnya. Dan pada waktu dia pulang ke rumahnya saudara, istrinya bersyukur apa? Suaminya bisa kembali. Nah, apa yang terjadi saudara? Nah, lewat William Branham saudara, dia melayani Tuhan. Banyak orang mengalami kesembuhan. Banyak orang dibawa kepada Tuhan, luar biasa. Mujizat itu luar biasa terjadi. Di orang-orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh, lewat di tangan dia, Tuhan pakai dia untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau pakai setiap pribadi kita. Tuhan bukan hanya memakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memakai setiap pribadi kita, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara hari ini mencari Tuhan hanya sekedar. Tetapi hari ini Tuhan mau saudara, mari cari Tuhan. Seperti apa? William Branham saudara. Dia ambil keputusan, dia lari ke hutan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh sampai bertemu secara pribadi. Nah, satu lagi seorang hamba Tuhan hal yang sama. Dia anak Tuhan, baru bertobat, ingin melayani Tuhan, tetapi tidak bisa buat apa-apa. Nah, waktu itu dia pengen, Tuhan, aku ingin melayani Tuhan. Akhirnya dia mau belajar saudara, dia mau belajar puasa. Berdoa dan berpuasa. Tapi hari pertama kali berpuasa sudah dia gagal. Kenapa? Tiba-tiba waktu dia puasa, istrinya masak yang sangat indah, enak saudara. Yang masuk ke hidungnya sih apa? Yang tadi yang berpuasa tiba-tiba batal. Akhirnya makan bersama istrinya saudara. Di situ dia gagal lagi. Minta Tuhan ampuni saya. Akhirnya besok lagi coba lagi. Dia lagi coba doa lagi. Akhirnya ambil keputusan. Tadi dia mengunci di kamarnya sendiri saudara Bapak Ibu. Dan dia ngomong sama istrinya gini. Jangan kamu panggil saya kalau saya belum keluar. Akhirnya apa? Pintu kamarnya dikunci dari luar Bapak Ibu. Dikunci dari luar supaya dia nggak bisa keluar lagi saudara. Kalau dia kunci di dalam, kalau dia lapar apa semua, pasti dia keluar kan. Akhirnya suruh istrinya, nanti pintu kamar itu kamu kunci di luar. Kalau saya nggak ngetok, jangan dibukakan dibilang. Di situ dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Di kamarnya berhari-hari saudara, sungguh-sungguh cari Tuhan. Sampai dia ngambil Tuhan. Apa yang terjadi? Pada malam itu saudara, Tuhan datang mengunjungi dia dengan kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba kamar dia, tempat dia berdoa, ada suatu sinar datang menerangi dia, menjamah hidupnya saudara, mengubah hidupnya. Sehingga pelayanan dia saudara berubah total saudara. Yang tadinya biasa-biasa akhirnya apa? Ada suatu terobosan dan pelayanannya sehingga apa? Ada banyak orang di tangannya saudara. Orang-orang disembuhkan, orang-orang dipulihkan. Nah, hari-hari ini saudara, Tuhan mau setiap pribadi kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya dengan baca firman Tuhan saya Tuhan seringkali saya berpuasa, Tuhan aku mau puasa hari ini, berjam 3 gagal, mau pengen makan, gagal lagi saudara. Berapa hari lalu saya mau puasa, jam berapa gagal, saya mau pengen berpuasa. Nah itu sudah daging kita saudara. Nah oleh karena sudah Bapak hari ini mari ambil keputusan untuk cari Tuhan hari ini, amin saudara. Mungkin saudara biasa-biasa hari ini, mungkin saudara hanya berdoa sekedar, mari saudara hari ini. Saudara gereja memberikan fasilitas kepada kita untuk kita berdoa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah oleh saudara Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab di Lukas 21 dikatakan, Matius 21 bahwa Tuhan mau menjadikan kita apa? Menjadi rumah doa. Nah satu hal sudah Bapak Ibu hari ini, Tuhan mau setiap pribadi kita apa? Menjadi hidup kita apa? Sebagai rumah doa, sebagai rumah pujian kepada Tuhan. Nah gereja sudah memberikan fasilitas kepada kita, mari kita bangun gereja. Saya juga hari Selasa, saya sudah bersama teman-teman saya juga ada, karena di bawah sana ada tempat untuk kita berdoa. Bagi saudara mau ingin berdoa, mari sudah bisa datang, kapanpun sudah bisa datang, cari Tuhan sungguh-sungguh berdoa. Nah gereja hari-hari ke depan sedang memberikan fasilitas kepada kita apa? Untuk kita datang menyembah bersama-sama. Lebih banyak lagi kita datang berdoa. Kenapa? Hari-hari ke depan ini bukan malah baik, tapi justru semakin hari semakin kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi kita sebagai anak kerajaan, kita harus bangkit apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu hari ini, ada satu firman Tuhan dikatakan dalam Markus, ada seorang wanita. Itu seorang wanita pendarahan Bapak Ibu. Dia sudah pendarahan 12 tahun dikatakan Alkitab. Dia sudah berobat ke tabib-tabib kemana-mana. Dia sudah berobat kemana-mana. Dia berusaha dengan kekuatannya. Saya percaya wanita ini pasti kaya. Kenapa? Karena 12 tahun dia berobat.
ke tabib, mungkin hari ini ke dokter sini, dokter sana, bahkan sampai ke dokter manapun. Mungkin pada saat itu ada dokter ngomong gitu, kamu mungkin tinggal 10 hari lagi kamu hidup kamu, maka kamu tidak boleh berobat lagi, dah kamu pulang aja lah, mati saja. Tetapi di situ saudara, wanita ini apa yang terjadi? Mungkin dia dengar berita dari tabib, udah kamu nggak ada harapan lagi hidup. Tetapi Alkitab katakan, dia sudah sering dengar nama Yesus. Dia sudah dengar nama Yesus di mana-mana. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus melakukan mujizat, tapi dia belum tergerak saudara. Tetapi pada suatu titik tertentu, dia sadar bahwa dia tahu ada Yesus yang sanggup memulihkan dia. Maka waktu Yesus tinggal di kampung dia saudara, melayani di situ saudara, dia hanya berkata dalam hatinya, asal aku jamah saja jubahnya, maka aku menjadi sembuh. Nah saudara, Bapak Ibu, hari ini kesadaran itu datang saudara, waktu kita mengalami hal-hal mungkin tidak enak. Jangan tunggu itu baru datang, kita udah sakit baru kita sadar, baru kita cari Tuhan. Jangan kita dulu punya masalah, usaha kita udah amburadul, sudah purok-puranda, baru kita cari Tuhan. Kita udah bangkrut, baru kita cari Tuhan. Kita udah tinggal bisa buat apa, baru cari Tuhan. Tidak salah, tetapi alangkah baiknya saudara, waktu saudara sadar, dan saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka dikatakan Alkitab, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku menjadi sembuh. Nah, kesadaran itu penting sekali hari-hari Bapak Ibu. Cari Tuhan. Saya percaya wanita ini pasti dia berusaha cari Tuhan. Kenapa? Waktu itu saudara, banyak orang datang kepada Yesus, begitu banyak. Dia seorang pendarahan. Pada masa itu saudara, seorang pendarahan tidak boleh keluar menjamah orang. Kenapa? Itu najis bagi orang Yahudi. Di tengah-tengah orang yang begitu banyak saudara, Yesus lewat, bukan hanya dia saja cari Tuhan. Tapi ada banyak orang ingin menyentuh Tuhan. Tetapi kenapa dia bisa menjamah jubah itu? Saya percaya hari ini, untuk cari Tuhan itu gak mudah Bapak Ibu, amin. Ada tantangan, daging kita masih banyak saudara Bapak Ibu. Untuk kita berdoa aja setengah jam udah capek sudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nyembah aja, baru 5 menit udah ngantuk, 10 menit. Nah apalagi kita berhari-hari cari Tuhan duduk. Ini dibutuhkan apa saudara? Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti wanita ini, di tengah-tengah banyak orang yang menjamah jubahnya. Bukan hanya dia, tetapi dia berusaha. Saudara, kalau hari ini lihat hamba Tuhan, dipakai Tuhan kayak Binihin itu, apakah saudara saja sudah bisa datang? Banyak orang yang menjamah dia, minta didoakan dia. Apalagi pada masa itu Yesus saudara, di mana Yesus hadir situ ribuan orang datang, beribu-ribu, puluhan ribu saudara. Nah di antara beribu-ribu banyak orang saudara, sementara wanita ini adalah wanita pendarahan. Mungkin hari ini dia kata kanker saudara. Pasti dia lemah, pasti dia capek saudara. Tetapi dia bisa berusaha cari Tuhan sampai ketemu, sampai dia jamah jubah itu. Nah begitu juga saudara hari ini. Mungkin saudara waktu pertama kali datang kepada Tuhan, cari Tuhan, berdoa menyembah Tuhan nggak dapat apa-apa. Wow saudara nyembah hari nggak dapat apa-apa, kok Tuhan seperti jauh. Terus lakukan, tekun saudara. Terus lakukan terus saudara. Sampai Alkitab kata seperti apa, A.A. Allen sama Brian Mantra, sampai dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, maka saudara tadi biasa-biasa akan diubah oleh Tuhan. Dan hari ini saudara, Tuhan mau kita mengalami hal yang sama. Kenapa? Alkitab katakan bahwa hari-hari ke depan kita akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Tetapi jangan tunggu itu saudara. Mari kita hari ini persiapkan hati kita. Bangun doa kita, amin saudara. Bangun doa kita hari-hari ini. Jangan malas doa Bapak Ibu, amin. Cili samping kiri kamu, jangan malas doa. Kasih tahu sama dia, Bapak Ibu saudara samping. Jangan malas doa. Kenapa? Doa adalah napas kehidupan kita. Kalau kita udah gak suka berdoa, jangan hiduplah di dunia ini. Kasihan nanti saudara Bapak Ibu. Kenapa? Dunia ke depan ini makin banyak masalah. Dunia ke depan ini ada banyak tantangan yang begitu berat saudara. Nah kalau kita tidak mulai membangun mulai hari ini, maka saudara jangan hindari saudara. Mari saudara, Tuhan berikan kesempatan kepada kita gereja hari ini datang. Gak apa-apa saudara, kalau gereja gak kebuka hari apa, datang aja dalam sini doa. Minta sama satpam. Aku mau datang untuk berdoa di sini. Nggak ada yang melarang Bapak Ibu, amin. Datang saja. Puji Tuhan saudara, kalau kita semua datang bisa berdoa. Wah, saya rindu ke depan saudara Bapak Ibu. Kita doa tidak lagi di komando. Kita semua haus, lapar. Wah, luar biasa. Kalau kita lihat video di Adia Prika saudara. Wah, mereka doa nyari Tuhan itu luar biasa. Nah, saya rindu di tempat ini saudara Bapak Ibu. Mari kita bangun doa kita. Kenapa? Karena doa adalah kekuatan. Amin saudara. Waktu kita ambil doa ada kekuatan. Iblis nggak suka Bapak Ibu.
Karena dia tahu kalau kita mulai berdoa, dia tahu kerajaannya akan digoncangkan. Maka dia akan menggoncangkan hidup kita. Dia akan melarang kita. Dia akan menghalangi kita untuk datang berdoa. Kenapa? Karena dia tahu waktu kita datang berdoa, maka kita diberikan kuasa untuk menghancurkan pekerjaannya. Nah, oleh hari ini saudara, kita bangkit. Sadar sudah Bapak Ibu hari ini. Inilah waktu yang terakhir bagi kita. Waktu ini sempit Bapak Ibu. Semasih kita diberi kesempatan. Mari kita bangkit, kita bangun kehidupan kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang lebih pemenang. Dan Alkitab katakan kamu akan bercahaya dan kemuliaan terbit atasmu. Sehingga apa? Alkitab katakan ayat selanjutnya, maka bangsa-bangsa akan datang. Mereka akan memberkati hidupmu. Mereka akan membawa kekayaan kepada dirimu. Nah saudara, saya percaya kalau kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka berkah itu akan datang kepada kita. Kita nggak perlu cari-cari. Kenapa? Karena Tuhan itu akan mengundang itu datang kepada kita. Karena terang itu akan membawa setiap orang yang datang kepada kita dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah oleh saudara Bapak hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita hari, mari bangkit. Bangun hidupmu. Jangan kamu melihat dirimu sendiri hari ini. Ada banyak orang di luar sana membutuhkan kita. Oleh karena saudara, mari kita bangkit dan cari Tuhan sungguh-sungguh hari ini Bapak Ibu. Sampai kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya kalau kita ketemu sama Tuhan, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Kita akan memiliki sukacita, kita akan memiliki damai, hidup kita akan sungguh-sungguh luar biasa. Maka saudara, saya memaksakan diri saya sendiri saudara. Saya memaksakan diri saya apa? Pagi-pagi saya harus bangun cari Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdiri bersama-sama hari ini. Biar firman Tuhan ini hari ini meneguhkan kita hari ini. Inilah waktu kita bangkit. Inilah waktunya kita bangkit sudah Bapak Ibu. Cari Tuhan, bukan cari yang lain. Cari Tuhan sampai kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Sampai kita mengalami Tuhan dan kita diubahkan oleh Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya saudara, waktu kita mengalami Tuhan secara pribadi, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Pelayanan kita akan berubah, keluarga kita akan berubah. Nah gereja ini pertama kali saudara kita mengalami perubahan. Dulu jemaat kita hanya berapa saudara? 100, 200, 100, 200, 100, 200. Capek saudara Bapak Ibu. Akhirnya kita diberikan kelipat gandaan. Akhirnya sampai hari ini banyak beribu-ribu orang datang. Tetapi bukan hanya sekitar itu saudara. Nah Tuhan juga hari ini, gue segini-segini aja. Nah Tuhan mau katakan apa? Bangkit. Tuhan akan tambahkan lebih banyak lagi saudara. Bahkan gembala kita katakan, berapa Pak? 22.000 ya? Bukan, berjuta-juta. Amin. Saya mulai hari ini berdoa, Tuhan aku minta berjuta-juta. Mana mungkin, nggak masalah, nggak mungkin. Penting ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ada satu terobosan yang baru sudah Bapak Ibu. Kenapa? Ini waktu kesempatan terakhir kita. Nggak apa-apa salah minta. Minta aja sama Tuhan. Tuhan aku minta. Maka sebelum minta apa? Kita jumpa dengan Tuhan dulu. Kalau kita jumpa dengan Tuhan, saya percaya saudara, bukan kita lagi yang bekerja, tetapi Tuhan saudara. Nah satu hamba Tuhan dari AA lain saudara, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih 13 syarat untuk dia untuk mengalami Tuhan. Dia dikasih 13 syarat saudara. Dia cek syaratnya semua. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hanya Yesus saja dipermuliakan hidupmu. Bahwa kamu harus hidup benar, kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup berkenan kepada Tuhan. Ada banyak saudara, Tuhan kasih sama dia. Akhirnya saudara, dia bisa melakukan itu semua dan banyak orang diselamatkan. Nah hari ini saudara, saya percaya kita semua di tempat ini. Siapapun kita, mungkin saudara masa orang tua, jangan takut saudara. Orang tua tidak masalah, yang penting saudara diubah Tuhan, maka saudara bisa mengubah anakmu, bisa mengubah cucu-cucumu, dan bisa mengubah orang lain saudara. Nah saudara, kita tidak bisa berubah kalau Tuhan belum mengubah hidup kita. Nah bagaimana kita bisa berubah? Cari Tuhan sampai kita ketemu Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, tempat ini gak muat, maka Tuhan siapkan kepada kita ada lift saudara. Nanti ibadah kita di bawah itu naik ke atas saudara. Nanti kalau gak cukup kita bangun sebelah lagi, kalau gak cukup. Amin saudara. Saudara rindu saudara, Alkitab katakan apa? Kalimantan ini penuh kemuliaan. Amin saudara. Hamba Tuhan sudah berikan kepada kita. Berapa hamba Tuhan dikirim depan sini. Kasih tahu bahwa di tempat ini ada Tuhan, kemuliaan Tuhan bekerja. Buka telingamu bahwa Tuhan sudah bekerja di tempat ini. Kalau Tuhan yang bekerja, saya percaya kita bukan dengan kekuatan kita lagi. Maka sudah berdoa untuk kami, untuk gereja hamba Tuhan di tempat ini, untuk gembala. Supaya kita tetap berjalan dalam kasih karunia Tuhan.
kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kita bisa mengarahkan jemaat Tuhan di tempat ini untuk terus datang kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, ledakan itu akan terjadi. Maka dimulai dari hari ini saudara, mari Bapak Ibu semua di rumah mulai bangun doamu saudara hari-hari ini. Kalau saudara hari ini malas berdoa, mari saudara luangkan waktumu berdoa di rumahmu masing-masing. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku. Mulai hari ini berubah saudara. Jangan malas-malas lagi. Ini bukan waktunya kita malas lagi. Bukan waktu kita lagi hanya tidur. Ini waktu kita bangkit. Mungkin sudah belum bisa berdoa berjam-jam. Tapi mulai dari berapa waktu yang sudah berikan kepada Tuhan. Mulai berdoa sebagai suami, sebagai istri masing-masing. Tanggung jawab, cari Tuhan. Mulai hari ini. Saya percaya kalau saudara mulai hari ini sudah mulai membangunnya saudara. Pelan-pelan Tuhan akan memberkati saudara. Kita akan berubah. Saudara akan nanti saudara tiba-tiba saudara bisa berdoa. Saya ada saksian seorang ibu di sini saudara. Dia waktu dia bangun pagi doa 15 menit langsung capek, langsung tidur, langsung ngantuk saudara. Tetapi dia minta sama Tuhan, dia berdoa, Tuhan aku mau berdoa lebih banyak lagi. Dia mulai 15 menit, naik 30 menit, naik lagi 45 menit, naik 1 jam. Bahkan sekarang bisa 1,5 jam saudara. Menjadi kesukaan bagi dia saudara Bapak Ibu. Ini jemaat kita di sini saudara. Yang tadinya hanya 15 menit doa pagi-pagi. Akhirnya itu capek, tapi hari ini dia bisa berubah. Dan dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah hari ini saya percaya Bapak Ibu hari ini. Jemaat Tuhan, mari. Komitmen hari ini masing-masing di rumah saudara Bapak Ibu. Cari Tuhan. Hari Jumat kita bersama-sama di tempat ini. Minggu depan saudara kita ada di tempat ini menyembah bersama-sama. Mungkin hari ini kita sedang siapkan 1 jam saja. Saya rindu saudara Bapak ke depan. Bukan hanya 1 jam. Bahkan berjam-jam sudah bisa datang di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Itulah kerinduan saya percaya juga Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita bangkit bersama-sama. Supaya Kalimantan penuh kemuliaan. Pontianak penuh kemuliaan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian. Mari saudara kita siapkan hati kita. Ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. oh, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari sama-sama katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita hari ini. Satu hal yang Tuhan minta kepada kita, bangkitlah hari ini. Bangkitlah setiap kita dari segala keadaan kita hari ini. Mari kita menyadari keadaan kita hari ini.
bahwa waktu-waktunya Tuhan sudah dekat. Dan inilah waktunya kita bangkit bersama-sama untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mencari kebenarannya lebih sungguh-sungguh lagi. Mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Sampai kita mengalami hadirat Tuhan. Sampai hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata kepada Ayub, dulu kata orang, tetapi hari ini aku berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka hidup Ayub akan diubahkan. Lebih diberkati dari sebelumnya, lebih dimuliakan dari sebelumnya. Dan saya percaya hari ini saudara Bapak Ibu, mungkin saudara menjadi orang yang biasa-biasa hari ini. Tapi kalau saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan kerelaan hatimu, saya percaya janji Tuhan. Maka dikatakan Alkitab, carilah wajahku, maka kamu akan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bapa, hamba mau berdoa pada hari ini Tuhan untuk kami semua jemaat di tempat ini. Berikan kerinduan, rasa haus dan lapar kami kepada Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Untuk kami mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata hamba-hamba Tuhan. Tetapi kami sendiri berjumpa dengan Tuhan. Kami sendiri mengalami Tuhan secara pribadi. Hidup kami sendiri akan diubahkan ya Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hidup kami akan menjadi terang bagi keluarga kami. Hidup kami akan menjadi terang bagi setiap orang di sekeliling kami. Sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari inilah waktunya bagi Engkau Tuhan untuk melakukan itu di tengah-tengah kami jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau menjadi terang di tempat ini, di kota ini. Di Kalimantan Barat, bahkan di seluruh Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia, bahkan bagi dunia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia-Mu terus memberi kekuatan kepada kami untuk kami melakukan dan meresponi akan firman-Mu hari ini. Tuhan Roh Kudus tolong kami. Kami mau Tuhan, kami mau melakukan apa menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Kami mau bangkit bersama-sama untuk kami menjadi rumah kediaman-Mu Tuhan, yaitu rumah doa. Sehingga orang-orang datang menyembah Engkau Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata di dalam Matius 21. Saat mereka mengalami Tuhan dan rumah Tuhan ada di tengah, ada Tuhan ada di rumah Tuhan, maka orang-orang yang sakit datang akan disembuhkan. Orang-orang akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sehingga dunia melihat bahwa di tempat ini ada Tuhan yang kami sembah yang hidup, yang akan memulihkan setiap jiwa-jiwa, yang akan memulihkan setiap orang-orangnya Tuhan. Dan keselamatan daripada Tuhan akan dinyatakan dari tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.